Ada bedanya antara ingin dan ingin. Itu dua hal yang berbeda ya, sama-sama spellingnya sama, katanya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Semua orang kalau ditanya ingin sukses gak? Ingin maju gak? Semua orang kan ngomong ingin dong, siapa nggak mau sukses? Siapa nggak mau maju? Siapa nggak mau bisa berubah? Siapa nggak mau jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik? Semuanya ingin. Tapi Anda harus ngerti, tidak semua orang yang ingin itu ingin. Buktinya apa? Berapa banyak orang ingin sukses tapi malas. Ingin mengalami terobosan besar, tapi kalau sudah bicara bayar harga, wah nanti dulu aja deh. Berapa banyak mahasiswa ingin lulus, tapi mendingan main games daripada belajar. Berapa banyak orang ingin sehat, tapi kalau bicara olahraga, wah kayaknya nggak ada waktu olahraga. Ya, ingin melayani, ingin berbuah lebat buat kerajaan Allah, ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi nggak ada waktu. Rasanya untuk terlibat nggak ada waktu. Saya mau ngomong sama saudara, semua orang yang level keinginannya cuma ingin, nasibnya sama. Ingin sukses, tapi gagal. Ingin nilainya baik, tapi nilainya jelek. Inginnya breakthrough, terobosan, tapi yang terjadi stagnasi. Inginnya berbuah lebat, tapi nggak pernah ada buah nyata yang dihasilkan. Kenapa? Sebab hanya ingin, tapi nggak ingin. Jadi ingin saja nggak akan pernah cukup untuk membawa kita mengalami terobosan besar di dalam kehidupan kita. Suatu ketika, ada seorang anak muda yang datang ke orang bijak untuk menanyakan, untuk menemukan rahasia sukses. Dan orang bijak itu mengajak anak muda itu untuk jalan, mengikuti dia. Jadi anak muda ini mengikuti dia. Ternyata diajak masuk ke sungai. Ya awalnya heran juga, tapi namanya mau belajar ya sudah ngikutin. Tiba-tiba ketika sudah mulai kedalaman airnya cukup lumayan, maka orang bijak ini kemudian melompat dan kemudian menekan anak muda ini ke bawah sehingga tenggelam di dalam air. Anak muda ini tentunya nggak bisa bernafas. Jadi dia berusaha untuk memberontak supaya bisa lepas. Tapi karena cengkraman pegangan dari orang bijak ini kuat sekali, nggak bisa lepas juga. Lama-kelamaan anak muda ini mulai habis nafasnya. Tadinya meronta-meronta, sekarang merontanya sekuat tenaga. Dia harus bisa lepas dari pegangan orang tuanya. Karena oksigennya sudah habis. Dia harus bernafas, harus bernafas, harus bernafas. Ketika dia meronta dengan sekuat tenaga, baru dia bisa lepas. Waktu dia lepas, dia marah-marah sama orang bijak ini. Saya datang ketemu Bapak untuk menemukan rahasia sukses, kok Bapak mau bunuh saya? Apa-apaan ini? Dan orang bijak ini berkata sambil tersenyum, apa yang saya baru aja lakukan adalah menunjukkan kepada kamu rahasia sukses. Hanya kalau kamu keinginannya untuk sukses seperti tadi, kamu inginnya bernafas sampai meronta, harus bernafas. Sekarang harus bisa harus lepas dari pegangan itu. Baru kamu bisa sukses. Selagi belum keinginannya seperti itu, baru ingin bernafas, baru ingin lepas dari cengkeraman, dari pegangan itu. Kalau cuma ingin, maka nggak akan pernah dapat. Hanya ketika keinginan levelnya sampai di tahap ingin. Gak bisa tidak. Itu harga mati. Gak ada tawar-tawaran. Harus bisa. Baru sesuatu bisa terjadi. Nah, jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk berubah. Untuk naik level. Dari ingin jadi ingin. Ingin saja nggak akan pernah cukup. Harus keinginannya berkobar-kobar dan menyala-nyala.
Hanya kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, baru kita punya waktu untuk berdoa. Kita mau dan bisa untuk taat. Alasan kenapa banyak orang gak punya waktu berdoa dan gak bisa taat, karena ingin. Tapi gak ingin. Hanya kalau kita ingin sukses di dalam pekerjaan kita, dalam level keinginannya berkobar, ingin, maka kita akan bersiap dan bisa kerja keras. Gak ada yang suruh, tapi kita benar-benar kerja keras all out di dalam pekerjaan kita sehingga terobosan terjadi. Karena kalau kita hanya ingin sukses dalam pekerjaan kita, Anda coba lihat, orang yang gagal bukan gak ingin sukses loh. Semua orang gagal, kebanyakan orang gagal, semuanya juga ingin sukses, tapi nggak ingin. Jadi itu bedanya. Kalau kita ingin, maka Anda bisa mengalami terobosan besar di dalam kehidupan saudara. Pastor David Yonggi-cho, almarhum ya, waktu dia masih hidup, dia berkata, kalau kita punya keinginan yang menyala-nyala untuk sukses, maka sebenarnya kita sudah punya 50% modal yang dibutuhkan untuk kita berhasil. Jadi bayangkan, untuk sukses yang namanya keinginan yang menyala-nyala, itu kalau kita punya modalnya sudah 50%. Tanpa keinginan yang menyala-nyala, kita sudah kehilangan 50% dulu. Jadi untuk kita bisa menang tanpa keinginan yang menyala-nyala, sangat kecil kemungkinannya. Karena itu saya berdoa hari ini Roh Kudus mengobarkan keinginan saudara, melipat gandakan keinginan saudara, sehingga Anda nggak lagi hanya ingin, tapi Anda ingin kepenuhan Roh Kudus, ingin selamatkan jiwa, ingin Anda bisa mengalami terobosan, berhasil, ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik. Saya sendiri juga ngalami dalam kehidupan saya. Saya perhatikan hal-hal yang saya hanya ingin, jarang yang ngalami terobosan. Tapi begitu level keinginannya menggebu-gebu sampai itu mampu merubah diri saya. Karena keinginan yang menyalanya, saya bisa menyesuaikan dengan apapun yang dibutuhkan. Baru terobosan besar bisa terjadi. Saya renungkan rema demi rema yang Tuhan kasih sama saya. Rema hanya tinggal rema kalau saya hanya ingin. Tapi rema jadi realita kalau saya ingin. Jadi hari ini saya ajak saudara para ketua kelompok sel, jangan hanya ingin kelompok selmu maju. Engkau harus sampai di level ingin kelompok selku harus maju. Ingin keluargaku harus dipertobatkan dan diselamatkan. Itu yang akan membuat Anda di dimensi yang berbeda, di level yang berbeda. Jadi doa saya hari ini, Roh Kudus menjamah hati saudara dan mengobarkan keinginannya bukan biasa-biasa, tapi keinginannya super. Anda punya keinginan super yang membuat terobosan super dalam hidup saudara. Kalau Anda mau responi sharing ini, ketikkan di kolom komen, ingin super. Ya, Anda subscribe di channel JSM, klik likes, nyalakan notifikasi, dan kemudian saudara bisa bagikan video ini ke teman-teman saudara supaya mereka juga dikobarkan keinginannya dan kemudian mengalami terobosan di dalam kehidupan mereka. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar
saudara saat teduh, sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.